أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala memanggil seluruh manusia yang diciptakan dan yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini pula Allah tabaraka wa taala menyampaikan sebuah pesan, sebuah perintah kepada semua umat manusia untuk memakan makanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dan hamparkan di atas permukaan bumi ini dari yang halal dan juga yang baik. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran akan pentingnya memilah serta memilih makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, makanan yang kita konsumsi dan kita jadikan sebagai nutrisi yang menjadikan tenaga kita kembali pulih dan kembali bersemangat di dalam menjalani hidup kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan panggilan ini kepada manusia yang telah beriman kepada Allah, kepada manusia yang mengikuti serta beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini Allah tabaraka wa taala memanggil seluruh manusia tanpa memandang keimanan yang mereka yakini. Dan juga di dalam ayatnya yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang diberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, yang dimana salah satu karakter mereka atau sifat mereka adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yaitu mereka yang mengikuti Rasul Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala al-ummi, yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Maktuban alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yang dimana Nabi tersebut telah dijelaskan sifat-sifatnya, karakteristiknya tercantum di dalam Taurat dan juga Injil. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini dengan menjelaskan tugas yang diberikan, yang diembankan kepada Nabi tersebut, Nabi akhir zaman, Nabi penutup, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar, yang dimana Nabi tersebut senantiasa menyuruh umatnya, menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, dan Nabi tersebut senantiasa melarang mereka, mencegah mereka semua
umatnya untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali menjelaskan tentang tugas yang diemban oleh nabi tersebut untuk menyampaikan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan nabi tersebut akan menghalalkan apa-apa saja segala hal yang baik dan mengharamkan segala yang buruk bagi kita semua. Dari sini jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, menyampaikan kepada kita semua, seluruh manusia yang beriman maupun yang tidak beriman, untuk lebih selektif lagi di dalam memilih makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita semua. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus di antara tugas nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, di antaranya adalah untuk menjelaskan kepada kita semua apa-apa saja yang halal untuk kita makan, apa-apa saja yang halal untuk kita konsumsi, dan menjelaskan apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kita semua untuk kita makan dan juga untuk kita manfaatkan. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya menyampaikan salah satu pesan khusus, yang hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna awwala ma yuntinu minal insani batnuh, nanti sesungguhnya yang pertama kali akan membusuk dari bagian tubuh manusia setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ruh mereka telah berpisah dari jasad mereka, adalah perutnya. Faman istata'a an la ya'kula illa thayyiban falyaf'al, maka siapa saja di antara kita yang hanya bisa untuk memakan daripada yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka lakukanlah. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasannya bahayanya memakan apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan makanan, minuman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu memiliki dampak yang buruk atas hidup dan tubuh kita semuanya. Di antara dampak buruk memakan makanan dan meminum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan pengaruh kepada perilaku kita, dan juga makanan yang baik yang dimasukkan ke dalam tubuh kita juga menjadi sebab mudahnya hidayah dan kebaikan pada sikap, perilaku dan ibadah kita. Begitu juga sebaliknya, artinya tatkala kita terbiasa atau memasukkan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminum apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadi salah satu sebab terbesar, menjadi penghalang terbesar yang menghalangi antara diri kita daripada hidayah Allah, dan juga sebagai penghambat terbesar yang menghambat kita untuk lebih baik beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal itu sudah jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal haramu bayyinun, dan juga yang haram ini juga jelas telah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, akan tetapi ada di antara keduanya perkara yang masih samar, la ya'lamuha katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala belum menjelaskan hukum-hukumnya, akan tetapi banyak dari manusia yang belum memahami hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada perkara-perkara tersebut. La ya'lamuha katsirun minan nas, banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dan menutup dengan menceritakan salah satu kisah, atau menjelaskan tentang perkara salah satu bagian tubuh dari tubuh kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah, maka ketahuilah
bahwasannya terdapat di dalam tubuh kita segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu baik, lurus, maka itu akan tercermin, terlihat daripada tubuhnya dan perilaku yang dilakukannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Begitu juga sebaliknya, tatkala segumpal daging tersebut rusak dan juga bengkok atau menyimpang, itu akan terlihat juga pada tindak tanduk perilaku dan tubuhnya. Ala wahyal qalb, maka ketahuilah segumpal daging ini adalah hati. Perhatikan jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sabdanya tentang menjelaskan perkara-perkara yang dihalalkan dan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan atau menutup sabdanya tersebut menjelaskan salah satu bagian tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Artinya makanan, minuman serta hal-hal yang kita manfaatkan di dalam kehidupan kita, semua itu bisa memberikan dampak kepada bagian tubuh yang dijelaskan atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita memasukkan hal-hal yang dihalalkan atau hanya memasukkan hal-hal yang dihalalkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadikan hati yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita semua baik lagi lurus. Namun sebaliknya, bila kita memasukkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh, ke dalam tubuh kita, atau memanfaatkan, mengenakan, memakai apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadikan hati yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita semua buruk, sakit dan bengkok. Maka dari sinilah para ulama menjelaskan akan pentingnya lewat hadis ini, atau hadis ini menjelaskan bahwasannya makanan yang kita makan, makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita minum, segala hal yang kita manfaatkan dan kenakan pada tubuh kita, itu bisa memberikan pengaruh kepada perilaku kita dan memberikan atau menjadi salah satu barometer mudah dan sulitnya hidayah untuk masuk ke dalam hati kita. Dan juga di antara dampak buruk yang dimunculkan dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikonsumsi adalah menjadi sebab tidak diijabahnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan keadaan salah satu orang yutilus safar, yang dimana ia sedang dalam kondisi perjalanan yang panjang, asy'ath wa aghbar, dimana kondisi orang tersebut compang-camping, tidak karuan, dipenuhi dengan debu. Yamuddu yadaihi ilas sama, dan tangan orang tersebut ia mengadahkan tangannya ke atas langit seraya menyebut ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah. Di sini, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya pada diri orang tersebut terdapat 4 sebab, terdapat 4 kondisi yang bisa menjadi datangnya ijabah atau jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan doa yang ia panjatkan mustajab, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang tersebut sedang dalam kondisi safar, dalam kondisi penampilannya menunjukkan akan kelemahan dan ketidakberdayaan. Dan yang ketiga, orang tersebut mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keempat hal ini tidak cukup untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keempat kondisi ini tidak menjadikan doa yang ia panjatkan didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa mat'amuhu haram, makanan yang ia makan adalah berasal dari sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mashrabuhu haram, minuman yang ia minum berasal dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malbasuhu haram, dan ia mengenakan pakaian yang berasal daripada apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, wa ghudhiya bil haram, dan orang tersebut tumbuh besar berkembang dengan apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya bisa didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya dampak buruk yang dimunculkan dari apa saja makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memakannya, tatkala kita mengkonsumsinya, tatkala kita memakai dan memanfaatkan untuk kehidupan kita. Ia menjadi tembok yang besar lagi tebal yang menghalangi kita daripada pertolongan dan ijabah doa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dampak buruk yang ditimbulkan daripada makanan yang diharamkan tatkala kita memakannya dan mengkonsumsinya adalah menjadi salah satu sebab terbesar yang memasukkan orang yang biasa memakannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang. Artinya begitu sulit bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lahmun nabata min suhtin, daging yang tumbuh dari apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui dari khutbah yang disampaikan di khutbah yang pertama akan besarnya dampak buruk yang ditimbulkan dari makanan yang kita makan bila ia berasal dari hal yang disumber atau berasal dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminum minuman yang berasal daripada minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga memanfaatkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dan saya sampaikan di khutbah yang kedua ini bahwasannya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas pada zatnya saja. Artinya bukan terbatas pada zat-zat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita konsumsi dan kita manfaatkan. Akan tetapi bisa jadi atau bisa zat-zat yang atau sesuatu yang hukum asalnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi haram bagi kita untuk manfaatkan, haram bagi kita untuk kita makan, haram bagi kita untuk kita minum dan kita kenakan, dikarenakan cara mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua di dalam salah satu hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Ibnu Majah, la tastabti'ur rizqa, janganlah sekali-kali kita semua merasa bahwasannya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala
telah takdirkan dan tetapkan untuk kita semua lambat datangnya. Fa innahu lan yamutal abdu, karena setiap dari kita tidak akan mati hatta yablughahu akhiru rizqin huwa lahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti telah menggenapkan atau memberikan seluruh rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sebelum kita lahir. Fa ajmilu fit talab, maka dari itu perbaguslah di dalam mencarinya. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita semua, hendaknya tatkala kita mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah hamparkan kepada kita semua, menjauhi segala cara-cara yang diharamkan dan tidak diperkenankan atau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mendapatkan rezeki yang kita berikan atau yang kita makan dan kita minum serta kita kenakan dan berikan kepada keluarga kita, itu berasal dari cara-cara yang dibenarkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan setiap suapan, setiap tegukan, setiap inci dari pakaian yang kita kenakan dan keluarga kita kenakan, bila semua itu berasal dari yang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan malapetaka, bala, dosa serta azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan keluarga kita semua. Maka kita semua haruslah melindungi diri kita semua daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita semua yang kita cintai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة